Bisa kita lanjutkan ya. Kira-kira ini jawabannya yang mana? Nomor 28 tahun 2019. Yang terbaru ya. Nomor 28 tahun 2019 terkait angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Oke. Kemudian berikut ini yang merupakan definisi dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia adalah kira-kira yang mana? Yang B, rata-rata. Rata-rata. Iya. Apa bedanya angka kecukupan gizi sama angka kebutuhan gizi? Kalau angka kecukupan gizi itu biasanya namanya kan rata-rata ya. Jadi rata-rata untuk semua orang. Tapi kalau kebutuhan itu lebih spesifik ke individu. Karena tentunya uh, meskipun dia di usia yang sama, di kelompok usia yang sama, belum tentu apa namanya bisa di uh, bisa di rata-rata ya. Tapi kalau namanya kecukupan itu lebih ke rata-rata orang pada kelompok umur. Lebih bersifatnya individual. Nah, berapa rata-rata angka kecukupan gizi bagi masyarakat Indonesia? Tentunya ini dewasa ya. 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, 2000. 2000, 2100 jawabannya. Tapi ini biasanya untuk apa namanya laki-laki ya. Untuk perempuan sekitar 1900. Ini kan rata-rata. Kalau protein, ini kita harus lihat harus lihat apa namanya tabel itu tadi ya. Jadi kalau apa namanya namanya juga rata-rata ya dengan uh, ada rata-rata berdasarkan tabel itu tadi gitu. 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Kalau energinya sebesar 2100. Ini menurut ke tabel itu tadi ya, jadi bukan secara perhitungan, tapi secara tabel kan rata-rata untuk masyarakat Indonesia. Cukup dihafalkan aja kayaknya. Nah ini baru pengetahuan ini. Saya juga baru tahu. Baru ingat maksudnya.
Angka kecukupan gizi pertama kali ditetapkan di Indonesia pada tahun ada yang tahu? Jawabannya adalah 1968. Di Indonesia, RDE disebut juga dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, diperbarui melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, di mana AKG yang pertama terdiri dari energi, protein, 5 vitamin, dan 2 mineral. Pada tahun 2018 mencakup energi dan semua zat gizi mikro. Nah, ini tentunya kan semakin berkembang. Semakin lama semakin lengkap. Ya. Nah, angka kecukupan gizi yang pertama kali terdiri dari beberapa elemen, di antaranya sebagai berikut, kecuali di sini tadi sudah dijawab. Energi, protein, 5 vitamin, dan mineral. Jadi kecuali adalah lemak ya. Kayak ini harus belajar sejarah deh. Sejarah angka kecukupan gizi. Oke. Nah, kemudian nomor 7, terdapat 10 pedoman gizi seimbang yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Berikut ini yang bukan termasuk pedoman gizi seimbang. Kira-kira yang mana? Apa jawabannya? Ini pertanyaan hafalan semuanya ya. 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup, pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang delapan, banyak makan buah dan sayur. Yang sembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya nggak ada apa ini. Berbanyak konsumsi mineral yang penting bagi tubuh. Mungkin ini apa ya? Karena ini jawabannya ada 10 gitu, jadi memang mungkin kalau kita tidak hafal tentunya akan agak bingung ya. Oke. Nah, yang nomor 8, tumpeng gizi seimbang memiliki 4 lapisan tumpeng. Jenis makanan apakah yang menempati posisi teratas pada tumpeng gizi seimbang? Gula, garam, minyak. Hal ya, sudah ya. Kalau yang ini. Nah, ini gambar yang tadi. Nomor 9. Sari usianya 19 tahun. Mempunyai berat badan 59 kilogram dan tinggi badan 165 cm. Berapakah indeks massa tubuh Sari? Berapa, Mbak? Rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berapa kira-kira?
Ada yang 21 C. C, ya 21,67. Gampang ya. Ada yang gampang, ada yang susah. Ini kira-kira jawabannya apa? Gampang banget. Normal. Normal. Yang penting tinggi badan dengan berat badan itu apa ya? Tidak melebihi dari 10% masuk normal. Nah, ini sekedar ini apa namanya? Untuk mengingat aja untuk rentang nilai indeks massa tubuh perempuan dewasa kalau kurus di bawah 17 kg per meter persegi. Kalau normal 17 sampai 23. Kalau kegemukan 23 sampai 27. Kalau obesitas lebih dari 27. Untuk laki-laki rentang nilai indeksnya kalau kurus 18 kg per meter persegi, normal 18 sampai 25, kegemukan 25 sampai 27 kg per meter persegi, dan obesitas lebih dari 27 kg per meter persegi. Tapi yang harus diingat bahwa kadang parameter ini berbeda tergantung dari sumbernya ya, karena ada yang sumbernya Kemenkes, ada yang sumbernya WHO gitu. Kemudian apakah itu untuk orang Asia termasuk Indonesia atau untuk yang lainnya, tergantung apa namanya parameternya. Mungkin untuk hari ini apa namanya saya cukupkan sekian dulu gitu ya. Kira-kira selain Senin malam bisanya kapan ya, mbaknya? Kamis insya Allah, Bu. Kamis malam ya. Nanti biar Nggih. cepat selesai gitu. Karena saya barusan siang tadi nerima apa namanya ya, nerima soal-soal ini, jadi nggak sempat menyiapkan yang lebih banyak gitu. Mungkin kita jadwal seminggu 2 kali gitu biar cepat selesai ya. Nggih, Bu. Nggak usah terlalu banyak, tapi apa namanya seminggu 2 kali, mungkin 2 paket soal gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampun, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf juga, ini tadi agak barusan baca-baca juga. Jadi mungkin nggak cukup banyak soal yang kita bahas malam ini gitu. Dan nanti kita sepakati untuk malam Jumat depan, mudah-mudahan tidak ada acara yang lain, kita bisa diskusi dua materi gitu. Jadi biar kalau memang diperlukan ya lebih dari 3 materi nggak apa-apa. Soal-soal ini sudah ada ya di Mbak Areta, Mbak Kurnia. Belum, Bu. Soalnya di mana nggih? Oh belum ya, Tadi share nggih. belum bisa. Coba nanti saya hubungi ke ininya ya, ke LBB-nya. Maksud saya kalau sebelum dibahas itu eh, Mbak Mareta, Mbak Kurnia sudah ada soal gitu loh, biar nanti cepat apa namanya pembahasannya gitu. Ya, biar bisa kita diskusi dua arah. Oke, gitu aja dulu ya. Kita akhiri ya. Nggih, Nggih, Bu. Bu. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.